أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu dari nama Allah yang sering disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Ar-Rahman maupun Ar-Rahim. Ya. Hampir kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, banyak sekali disebutkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kita tahu di antara salah satu ibadah yang agung adalah bagaimana kita mengenal tentang nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, ya. Yang dimaksud dengan berdoa dengan nama-nama Allah tersebut ada dua makna. Yang pertama adalah kita menyebut nama Allah dengan nama-nama tersebut, seperti misalnya kita meminta rizki, maka kita bilang ya Razzaq urzuqni, wahai maha pemberi rezeki, beri rezeki padaku. Misalnya kita mengatakan ya Sitir. Sitir adalah nama Allah, yaitu yang maha menutup aib. Kita bilang wahai yang maha menutup aib, usturni atau ustur uyubi, tutuplah aib-aibku. Misalnya kita mengatakan ya Ghaffar, wahai maha pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Ini diantara bentuk ibadah dengan nama-nama Allah. Kita mengatakan misalnya ya Wahhab, wahai pemberi anugerah, ya, berilah anugerah kepadaku anak yang soleh misalnya. Ya, ini contoh. Contohnya kita mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, wahai maha pengasih, maha penyayang, rahmatilah aku. Ini salah satu bentuk beribadah atau berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Kemudian bentuk yang kedua, doa dengan nama-nama Allah, artinya kita beribadah dengan konsekuensi dari nama-nama Allah. Karena dalam bahasa Arab doa bisa artinya dua, bisa artinya doaul masalah, yaitu kita minta seperti yang saya sebutkan, ya Allah rahmatilah aku, ya Rahman rahmatilah aku, ya Ghaffar ampunilah aku, ya. Dan doa dalam bahasa Arab juga secara syar'i bisa artinya adalah doaul ibadah, yaitu doa artinya adalah kita beribadah dengan nama-nama tersebut. Di antara contoh doa maknanya adalah ibadah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Rabbmu, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sungguhnya yang sombong dari beribadah kepadaku. Jadi doa bisa maknanya juga adalah ibadah. Seperti Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah, berdoa minta kepada selain Allah bersama Allah. Bisa juga diartikan fala tad'u ma'allahi ahadan, artinya jangan beribadah kepada selain Allah. Ini saya jelaskan sederhana, ya. Jadi Allah berfirman, walillahil asma'u al-husna fad'uuhu biha. Ya. Jadi hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Maka berdoalah kepada Allah dengannya. Maka
berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dengan nama-nama tersebut. Nah, yang saya ingin tekankan tadi, maksud dari berdoalah kepada Allah di sini ada dua maksudnya. Maksudnya adalah doaul mas'alah, ada artinya doaul ibadah. Doaul mas'alah maksudnya kita meminta kepada Allah, kita meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-nama tersebut. Nama-nama tersebut. Adapun doa ibadah artinya kita beribadah kepada Allah, dengan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Saya akan jelaskan sekarang ya. Kenapa doa bisa artinya ibadah? Memang dalam syariat doa terkadang artinya doa al-mas'alah, doa artinya terkadang ibadah. Contoh seperti doa artinya doa adalah ibadah. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid milik Allah, maka jangan kalian beribadah bersama Allah. Maka jangan kalian beribadah maksudnya jangan beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Jadi ini maksud saya, jadi kita ingin menerapkan ayat ini, walillahil asmaul husna fad'u biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya. Kalau ini kita sudah paham bagaimana kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Contohnya kita mengatakan ya Rahman irhamni misalnya. Artinya wahai Ar-Rahman, rahmatilah aku. Wahai Ar-Rahman, wahai Maha Pengasih, Ar-Rahman, rahmati aku. Misalnya ya Ghaffar, ighfirli. Wahai Maha Pengampun, ampuni aku. Dan seterusnya ya. Seperti saya katakan tadi, ya Sittir, wahai penutup aib, usturni, misalnya ustur, aurati, ya. Uyubi wa uyubi, wahai yang menutup aib, tutuplah aibku. Aib-aibku. Dan banyak kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah sesuai dengan ya Razak urzuqni misalnya, ya Razak urzuqni. Ya Razak urzuqni, wahai pemberi rezeki, wahai Maha pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Dan seterusnya. Nah, yang timbul pertanyaan, bagaimana cara kita berdoa dengan menjalankan konsekuensi dari nama-nama tersebut? Kita contohkan misalnya, saya ingin beribadah dengan nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Artinya Maha Pemberi rezeki. Ketika kita meyakini Allah Maha Pemberi rezeki, harus dalam hati kita bahwasanya yakin rezeki hanya dari Allah. Sehingga hati bergantung hanya kepada Allah. Ini contoh, Allah punya nama Ar-Razzaq ya. Bagaimana penerapan dalam ibadah? Ibadah ya kita yakin yang berezeki Allah. Saya bekerja, meskipun saya tidak sedang meminta. Tapi ketika saya bekerja, saya bermuamalah dengan bos, saya bilang itu bos hanyalah sebab. Rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita beribadah dengan nama tersebut. Ya, kita beribadah dengan nama tersebut ya. Sehingga kita tahu yang beri rezeki dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semua ini yang kasih rezeki hanyalah Allah.
ya, baik ikan di dasar lautan, semut dalam lubangnya, serangga dalam lubangnya, burung-burung di di angkasa, semua yang kasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ketika turun di pesawat saya lihat mau landing, saya lihat Jakarta begitu luas dengan kepadatan yang luar biasa, manusia begitu banyak, tapi semuanya makan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nggak ada yang mati kelaparan di Jakarta, alhamdulillah. Jadi maksud saya ini contoh kita beribadah dengan nama Ar-Razzaq. Nah, kita juga bisa beribadah dengan nama misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini sekedar contoh saja. Bagaimana kita beribadah dengan Ar-Rahman, Maha Pengasih. Itu kita meyakini bahwasanya Allah, contohnya meyakini Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Karena dia ada Maha, dia Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ini makanya untuk bisa beribadah dengan doaul masalah maupun doaul ibadah, nah ini kita butuh belajar namanya. Ini sekedar mukadimah ya, mukadimah bahwasanya untuk bisa beribadah kepada Allah dengan seperti ini biasa kita lakukan. Nah, kita juga perlu ibadah kepada Allah dengan doaul ibadah, yaitu kita beribadah kepada Allah baik ibadah hati ya, dengan menjalankan konsekuensi dari nama-nama Allah tersebut. Dengan menjalankan konsekuensi dari nama Allah tersebut. Oleh karenanya kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim keduanya kembali kepada sifat Ar-Rahmah. Kembali kepada Ar-Rahmat. Rahmat itu kasih sayang kalau bahasa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan Rabbmu Maha Pengampun, dzur rahmah, pemilik kasih sayang. Pemilik kasih sayang. Pemilik kasih sayang. Sini Allah menyebutkan dzur rahmah. Allah memiliki sifat ar-rahmah. Karena Allah memiliki sifat rahmat, maka Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan sifat kasih sayang Allah ini adalah sifat yang hakiki. Yang hakiki. Ya. Bukan majaz, ya, bukan majaz. Bukan, tapi dia benar-benar Allah mengasihi hamba-hambanya. Di antara dalil bahwasanya sifat Allah adalah sifat rahmat yang hakiki, tidak sebagaimana perkataan ahlul bidah yang mentakwil sifat rahmat. Mereka mengatakan Allah tidak merahmati, tapi maksudnya Allah hendak memberi pahala. Atau itu tafsiran dari Asy'ariyah, adapun dari Mu'tazilah mereka mengatakan rahmat maksudnya bukan sifat Allah, rahmat itu maksudnya adalah nikmat yang Allah ciptakan, sehingga mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat rahmat. Dan ini takwil dari Asy'ariyah maupun dari Mu'tazilah. Ketika mereka menolak sifat rahmat, mereka bilang Allah tidak punya sifat rahmat. Kalau sifat rahmat seperti makhluk ya. Kita bilang enggak, maknanya sama tetapi hakikatnya berbeda. Allah Maha. Tidak sama antara rahmat Allah dengan rahmat makhluk, karena rahmat Allah adalah Maha Rahmat. Sama seperti sifat-sifat yang Allah memiliki sifat kuat. Al-Qawi, Maha kuat. Makhluk juga punya kekuatan. Tidak sama kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk. Tapi maknanya sama, hakikatnya berbeda. Kita bisa bedakan antara kekuatan semut dengan kekuatan gajah, kekuatan makhluk, apalagi dibandingkan kekuatan Khalik, Sang Pencipta. Ilmu seperti kita punya, tidak Allah punya sifat ilmu. Allah memiliki ilmu, makhluk juga punya ilmu. Sama-sama ilmu itu mengetahui sesuatu. Ya. Tapi bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sama-sama berilmu, kita bilang sama-sama berilmu, tapi ilmu jauh berbeda. Sama, kita memiliki sifat hayat, kita hidup. Kita hidup, Allah juga hidup enggak? Dia Al-Hayyu yang maha hidup. Beda antara hidup kita dengan hidupnya Allah. Allah maha hidup. Kita hidup didahului dengan ketiadaan, kemudian hidup nanti diakhiri dengan kematian. Tapi kita sama-sama hidup, tapi tidak berarti mentasbih antara Allah dengan makhluk.
Ya. Demikian sifat-sifat yang kita punya iradah, Allah punya kehendak. Allah punya sifat iradah, kita punya sifat iradah. Tapi iradah kita tidak sama dengan iradah Allah. Kalau iradah Allah pasti terjadi. Iradah kita terkadang terjadi, kadang terkandas, kadang macam-macam ya. Jadi maksud saya, mereka ketika menolak sifat rahmat, kasih sayang, mereka takut mentasbih Allah dengan makhluk, mensamakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka mengatakan, Mu'tazilah mengatakan, rahmat adalah iradatu al-khair lil abd. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba. Kalau Mu'tazilah, rahmat maksudnya adalah makhluk yang Allah ciptakan berupa kenikmatan. Jadi ini akidah Ahlus Sunnah ya. Jadi saya bikin bagan ya, sifat rahmat. Awalnya ya. Ahlus Sunnah. Ini Mu'tazilah. Ini Asy'ariyah. Kalau Ahlus Sunnah, rahmat sifat hakiki. Rahmat sifat hakiki yang dipahami maknanya, kasih sayang maknanya. Tapi tentu tidak sama dengan rahmatnya makhluk yang terbatas. Sebagaimana kita bilang sebagaimana beda antara hidupnya makhluk dengan hidupnya Allah. Beda. Tadi sudah jelaskan. Bedanya ilmunya makhluk dengan ilmunya Allah. Sama-sama ilmu kita paham, tapi beda. Iradahnya Allah dengan iradah makhluk juga beda ya. Pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk juga beda. Penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk juga beda. Allah menyamakan manusia, faja'alnahu sami'an basira ya. Hal atal insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah, kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Ya, kata Allah wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tapi penglihatan Allah beda dengan penglihatan manusia. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia, tetapi sama-sama kita pahami. Pendengaran ya pendengaran, penglihatan penglihatan. Sama, rahmat Allah juga punya rahmat, manusia juga punya rahmat, tapi beda. Ya. Mu'tazilah, rahmat sama dengan makhluk. Ditakwil menjadi makhluk. Kata mereka, rahmat Allah sama dengan kenikmatan Allah, kenikmatan yang Allah ciptakan. Ciptakan bagi makhluk. Ini takwil namanya. Seakan-akan Allah tidak memiliki sifat rahmat. Rahmat itu hanya sekedar ciptaan Allah. Asy'ariyah mengatakan rahmat ditakwil sama dengan iradah Allah untuk memberi kebaikan bagi hamba. Jadi kalau Asy'ariyah, rahmat, sifat rahmat ditakwil menjadi sifat iradah. Iradah atau kehendak. Ya, ini sekedar tambahan saja, dan saya katakan akidah yang tersebar di masyarakat adalah akidah Ahlus Sunnah. Masyarakat dengan gampang mengatakan Allah sayang kepada kita, Allah masih sayang kepada kamu. Masih kita dengar masyarakat ngomong dengan gampangnya. Allah masih sayang sama kamu. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Banyak dan tidak ada masalah. Kalau mereka, Allah nggak boleh memiliki sifat rahmat. Kalau sifat rahmat itu berarti kecondongan hati, berarti masih seperti makhluk. Macam-macam mereka punya tasbih dulu kepada Allah. Mereka menganggap kalau Allah punya sifat ini seperti makhluk, akhirnya mereka tolak. Sehingga begitu banyak ayat dalam Al-Quran tentang sifat rahmat, mereka tolak. Baik. Kita ingin jelaskan bahwasanya sifat rahmat itu hakiki. Ya. Baik, kita di antara dalil ya. Sifat rahmat adalah hakiki ya. Di antaranya misalnya Rasulullah menggandengkan antara rahmat Allah dengan rahmat Rasulullah
membandingkan ya. Di antaranya Rasulullah SAW membandingkan rahmat Allah dengan rahmat makhluk. Agar kita paham tentang rahmat Allah. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, satu hari Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat. Kemudian ada seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang dalam peperangan. Dalam peperangan anaknya hilang entah kemana. Dia cari-cari anaknya sambil penuh kesedihan, nangis cari anaknya. Akhirnya setelah anaknya hilang, kita tahu kasih sayang paling besar di alam semesta ini yang bisa kita lihat adalah kasih sayang seorang ibu kepada anak. Tidak ada yang melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Lebih daripada kasih sayang seorang anak kepada ibu, kasih sayang bapak kepada anak, kasih sayang saudara kakak terhadap adik, adik terhadap kakak, kasih sayang suami kepada istri, istri kepada suami. Yang paling besar yang mungkin tergambarkan di alam semesta ini, kasih sayang seorang ibu kepada anak, itu kasih sayang manusia paling besar. Bagaimana tidak, sang anak dikandung dalam perutnya selama 9 bulan, dia yang menyusui sang anak, dia adalah buah hatinya, dia adalah darahnya, sehingga kasih sayang dia kepada seorang anak luar biasa. Bagaimana seorang ibu rela berkorban sampai mati, kalau perlu mati demi melahirkan sang anak, intinya luar biasa ya. Apalagi seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dia punya anak hilang. Dia cari-cari, akhirnya dia dapatkan anak tersebut. Ketika dia dapatkan anak tersebut, dia segera mendekap sang anak, kemudian disusui anak tersebut. Ini kasih sayangnya lagi di puncak-puncaknya. Kasih sayang seorang ibu sudah adalah kasih sayang paling besar, apalagi kasih sayang seorang ibu yang baru kehilangan anaknya terus ketemu. Kira-kira kasih sayang seperti apa? Melihat fenomena ini, maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berfikir ya. Kata Nabi SAW kepada para sahabat yang sedang melihat fenomena tadi, kata Nabi SAW, "Atarawna anna hadhil mar'ah taridatan waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Wa hiya qadiratun ala alla tatrahaha. Bagaimana dia mau melempar anaknya di api sementara dia bisa menyelamatkan anaknya dari api? Nabi mengatakan, "Lallahu arham bi ibadihi min hadi bi waladiha." Kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, "Lallahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang, sungguh kata Nabi, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Baik. Jadi Nabi sedang mengadakan kita bilang mengcompare ya antara kasih sayang Allah dengan kasih sayang hamba. Ketika Nabi menjelaskan tentang kasih sayang hamba, lihat ya ibu ini saya enggak sama anaknya. Sahabat mengatakan iya. Nah, kalian bisa merenungkan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anak, apalagi kondisi seperti tadi. Kondisi di mana sang anak baru saja hilang kemudian didapatkan. Ya, berarti kasih sayang ibu tersebut sangat tinggi. Nah, kalau kalian bisa membayangkan kasih sayang ini, Allah lebih daripada ini. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah maknanya sama dengan kasih sayang seorang ibu, maknanya sama, cuma levelnya berbeda. Ya, levelnya berbeda. Sama seperti bilang kekuatan Allah, kekuatan makhluk. Kita ngerti namanya kekuatan sih, kita ngerti. Ilmu kita ngerti, ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaih, memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kita ngerti, kita punya ilmu. Saya punya ilmu, Allah juga punya ilmu. Tapi siapa yang bilang ilmu saya sama dengan ilmu Allah? Enggak ada. Orang semua paham ilmu Allah tidak ada bandingannya yang ilmu kita. Kita dilahirkan dengan kebodohan, kemudian punya ilmu, kemudian kita ditimpa dengan kelupaan. Dan ilmu kita sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit, tetapi orang paham ilmu ya ilmu. Allah punya ilmu secara hakikat, sebagaimana kita punya ilmu secara hakikat. Tapi levelnya tidak bisa dibandingkan. Sama. Rahmat Allah, Allah punya kasih sayang. Sama dengan kasih sayang kita punya kasih sayang sama anak. Istri kita punya kasih sayang sama anak kita.
tapi levelnya tidak bisa dibandingkan. Itu maksud saya. Jadi ketika Rasulullah sedang mengcompare antara rahmat seorang ibu terhadap anaknya dengan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, berarti rahmat Allah, Rasulullah sedang berbicara dengan rahmat hakiki. Kalau ternyata maksud rahmat Allah adalah sebagaimana perkataan Mu'tazilah hanyalah makhluk, ya compare-nya keliru dong. Masa Rasulullah mengcompare antara sifat rahmat dengan makhluk? Kan nggak nyambung. Atau sifat rahmat sebagaimana perkataan Asy'ariyah diartikan dengan iradah, kehendak, ya tidak nyambung dong. Kalau mau compare antara iradah dengan iradah, head to head kata orang. Bagaimana yang di-compare adalah sifat rahmat manusia dengan iradah Allah, nggak nyambung. Nggak nyambung maksud saya. Jadi akhirnya karena mereka kejebak dengan logika berpikir mereka dari orang ahli filsafat, akhirnya mereka mentakwil sifat rahmat dengan sifat iradah, atau Mu'tazilah mentakwil sifat rahmat dengan sifat makhluk dengan makhluk. Dan kita bilang ini tidak benar. Saya tentu sebagai seorang hamba lebih bisa khusyuk untuk beribadah kepada Allah tatkala saya tahu Tuhan saya bisa menyayangi saya. Iya atau tidak? Tapi kalau kita punya keyakinan Tuhan tidak bisa sayang, gimana? Beda loh kalau kita tahu Tuhan bisa sayang sama kita dengan kita bilang Tuhan tidak bisa sayang. Tuhan tidak punya sifat sayang. Tuhan hanya menghendaki. Nah, beda. Jadi ruh kebahagiaan mau dihilangkan tidak bisa. Saya bahagia kalau saya meyakini Tuhan saya, pencipta saya sayang sama saya. Saya lebih bisa khusyuk beribadah. Apalagi saya meyakini Tuhan saya lebih sayang kepada saya daripada ibu saya kepada saya. Kemudian mereka berusaha menghilangkan keyakinan masyarakat umum. Masyarakat umum meyakini hal tersebut. Ya. Masyarakat umum meyakini hal tersebut. Ya. Masyarakat umum meyakini bahwasanya Allah Maha Penyayang. Contoh lagi seperti sabda Nabi SAW. Ya. Ini salah satu hadis dalam Sahih Muslim. Allahu arham bi ibadihi min hadhihi waladiyah. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya. Ar-rahimuna, para penyayang, para pengasih kata Allah. Para pengasih akan dirahmati, dikasihi oleh Ar-Rahman. Para pengasih akan dikasihi oleh Maha Pengasih. Ar-Rahimuna maksudnya manusia yang sayang kepada yang lainnya akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ard, rahmatilah yang ada di atas muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di atas langit akan sayang kepada kalian. Sinilah sekali lagi Allah mengcompare al-jaza' min jinsil amal. Nabi mengcompare, membandingkan dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Kalau kau ingin dirahmati oleh Zat yang Maha Pengasih di langit sana, maka rahmatilah, kasihilah makhluk yang di atas muka bumi. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang di atas muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka niscaya yang di langit akan sayang kepada kalian. Ini sekali lagi mengcompare. Ini maksud saya, ini penjelasan bahwasanya ketika kita menjelaskan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama yang kembali kepada sifat rahmat. Allah memiliki sifat rahmat secara hakiki, tidak usah ditakwil-takwil. Ya. Karena kalau kita bicara takwil, nanti ayat semua ditakwil sama ahlul bidah, mereka takwil semua. Allah mengatakan Allah mencintai, kata mereka Allah tidak mencintai. Allah mengatakan Allah dicintai, kata mereka Allah tidak. Dalam ayat di Al-Quran, Allah mencintai, kata mereka Allah tidak bisa mencintai. Allah dicintai, kata mereka Allah tidak bisa dicintai. Allah rahmat, kata mereka Allah tidak bisa Allah tidak rahmat. Subhanallah taala. Allah punya wajah, kata mereka Allah tidak punya wajah. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kata mereka Allah tidak punya tangan. Allah marah, kata mereka Allah tidak marah, tapi maksudnya begini. Semua mereka takwil. Allah di langit, kata mereka Allah tidak di langit. Repot, semua ayat ditakwil. Kita memahami ayat pakai apa kalau begitu ya? Makanya berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bilang Allah memiliki sifat-sifat secara hakiki, tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Mereka tolak semua ayat-ayat Allah, mereka takwil semuanya. Nah, ini tidak, Al-Quran akhirnya menjadi kitab teka-teki, ditakwil-takwil terus. Ya. Jadi saya bilang ini akidah Ahlus Sunnah adalah akidah masyarakat, saya bilangnya ini akidah masyarakat umum. Akidah masyarakat umum yang masih di atas fitrah.
belum terkotori oleh racun filsafat. Ya, racun filsafat. Justru kalau kita bilang Allah tidak bisa merahmati, tentu agak gimana, masa Allah tidak sayang sama hamba-hambanya. Seperti itu. Jadi rahmat disifati dengan, ditakwil dengan irada, atau rahmat ditakwil dengan makhluk. Tapi ini selanjutnya tolong dihapus. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, kita akan bahas makna Rahman dan Ar-Rahim. Makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa maknanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Jika disebut salah satunya, ya, maka mencakup makna yang lainnya. Mencakup makna yang lainnya. Makna yang lainnya. Kalau disebut Ar-Rahman saja, Ar-Rahman ya Ar-Rahim. Kalau disebut Ar-Rahim, Ar-Rahim ya Ar-Rahman. Karena sama-sama kembali kepada sifat rahmat, ya. Karena sama-sama kembali kepada sifat rahmat. Namun jika dibedakan secara spesifik, ya, jika dibedakan secara spesifik, maka, ya, ada dua pendapat, ada khilaf, ya. Khilaf, dua pendapat. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pendapat yang pertama, Ar-Rahman sama dengan rahmat yang umum mencakup mukmin dan kafir. Kalau Ar-Rahim adalah rahmat khusus hanya untuk orang-orang beriman. Mereka beriman firman Allah Subhanahu wa taala, innahu bihim raufur rahim. Contoh, innahu bihim raufur rahim. Bahwasanya Allah itu kepada orang-orang mukmin sangat sayang. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim kepada kaum mukminin. Allah itu rahim kepada kaum mukminin.
Adapun Ar-Rahman umum. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ini pendapat pertama. Ini pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama. Bedanya Ar-Rahman adalah mencakup seluruh makhluk, mukmin dan kafir. Adapun Ar-Rahim hanya khusus untuk orang yang beriman. Pendapat yang kedua, bahwasanya Ar-Rahman terkait sifat rahmat pada zat Allah. Ar-Rahim terkait sifat rahmat kepada makhluk, yang kepada makhluk, ya. Dalilnya innallaha bin-nasi laraufur rahim. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ya. Jadi ini pendapat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim memandang Ar-Rahman Ar-Rahim hanya sekedar, sebenarnya sama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama. Dibedakan dari sisi sudut pandang saja, dari sisi sudut pandang, ya. Dari sisi sudut pandang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ar-Rahman berkaitan dengan sifat rahmat yang ada pada zat Allah. Makanya disebut dengan ala wazan, wazannya fa'lan. Fa'lan itu menunjukkan imtila, yaitu sifat yang sangat maha. Ya, sifat yang maha, ya. Bahwa sifat tersebut sangat besar. Makanya Ar-Rahman adalah berkaitan dengan sifat Allah. Allah itu memiliki sifat Ar-Rahmah. Namanya Ar-Rahman. Adapun ketika keterkaitan Allah dengan sifat rahmat Allah dengan makhluk, malah disebut dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi ini hanya beda sudut pandang dari sisi keterkaitan. Buktinya ketika Allah berbicara tentang manusia, Allah mengatakan innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah rahim kepada manusia. Perhatikan sini, Allah rahim kepada manusia. Dan manusia di sini umum, mencakup mukmin dan kafir. Oleh karenanya Ar-Rahim yang benar, ini pendapat Ibnu Qayyim lebih kuat. Ar-Rahim tidak hanya mencakup orang mukmin saja, tapi mencakup mukmin dan kafir. Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim adalah keterkaitan sifat rahmat kepada makhluk, dan sifat rahmat kepada makhluk mencakup mukmin atau kafir, ya. Mukmin atau kafir. Ini di antaranya perbedaan di kalangan para ulama tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi intinya dua-duanya memiliki makna maha rahmat, maha kasih sayang. Apakah kita milih pendapat jumhur atau pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah? Intinya rahmat Allah bisa terbagi menjadi dua juga. Rahmat umum, rahmat khusus. Ya, yang ini semuanya menurut Ibnu Qayyim adalah bagian daripada rahim. Rahmat umum yaitu mencakup, ya, terbatas pada keduniaan saja, di dunia saja. Rahmat khusus terkait dengan amal soleh dan berlanjut di akhirat. Rahmat umum, Allah berikan rahmat umum, ya. Allah berikan kasih sayang kepada makhluk, Allah beri rezeki kepada mereka, Allah turunkan hujan kepada mereka, Allah turunkan Rasul kepada mereka, Allah turunkan Al-Quran kepada mereka. Itu rahmat dari Allah. Makanya konsekuensi, seperti firman Allah dalam surat Ar-Rahman, kata Allah, perhatikan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya. Kata Allah, perhatikan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Setelah itu Allah menyebutkan beberapa perkara yang kata para ulama inilah konsekuensi dari Ar-Rahman. Jadi surat Ar-Rahman itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Konsekuensi dari Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang apa? Konsekuensinya Allamal Quran, Allah ajarkan Al-Quran. Ini rahmat umum, semua orang silakan Allah turunkan Al-Quran untuk semua manusia. Ya. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia, allamahul bayan. Allah ajarkan dia bagaimana al-bayan, bagaimana dia bisa bicara, bagaimana dia bisa mengungkapkan, bagaimana dia bisa menulis. Ini rahmat kasih sayang Allah tapi dia umum. Artinya ini hanya berlaku di dunia. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan berjalan dengan aturannya. Ini juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini semua rahmat Allah. Fanzur ila athari rahmatillahi. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Allah. Kata Allah, lihatlah bagaimana dampak dari rahmat Allah. Fanzur ila athari rahmatillah. Lihatlah bagaimana dampak rahmat Allah. Bagaimana Allah turunkan hujan, bagaimana Allah hidupkan tumbuhan yang bumi yang mati menjadi hidup kembali. Ini semua rahmat umum, tapi terbatasnya di perkara duniawi saja. Tapi ketika kita bicara rahmat khusus, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakat. Kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu, tapi aku catat bagi orang yang bertakwa. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Ya. Aku catat rahmatku kepada orang-orang yang bertakwa. Ini rahmat khusus, hanya orang bertakwa yang bisa mendapatkan rahmat Allah. Contoh lagi, rahmat khusus. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang ihsan. Ini khusus juga. Untuk mendapatkan rahmat Allah harus ihsan. Ya, dekat dengan orang-orang ihsan, yang ihsan. Contoh Allah mengatakan, "Qul atiiullah wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun." Ya, misalnya atiiullah aqimus salat wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Kata Allah, dirikanlah salat, bayarlah zakat, taatlah kepada Rasulullah, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Ini rahmat Allah yang didapat kalau mengerjakan salat, bayar zakat. Ini rahmat khusus. Rahmat khusus. Seperti tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran, dengarlah dan simaklah, semoga kalian dapat rahmat. Ini rahmat khusus berkaitan dengan ketakwaan, dan rahmat ini bersambung sampai di akhirat. Ada kelanjutannya sampai ini. Rahmat khusus hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah man shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Contoh, kita mendapat rahmat salat 4 rakaat sebelum asar. Ini namanya rahmat khusus, hanya khusus bagi orang-orang beriman, dan rahmat ini berlanjut sampai hari akhirat, ya, sampai hari akhirat, ya, sampai hari akhirat. Inilah rahmat Allah. Kemudian dengan demikian kita lanjut tentang, ya, bagaimana bisa disayang Allah, atau dalam bahasa kita dirahmati oleh Allah. Sudah kita isyaratkan tadi, ya, bagaimana bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antaranya tadi taat kepada Allah. Yang kedua adalah rahmat kepada makhluk Allah.
Nah, tadi kalau kita taat kepada Allah, kita dirahmati Allah. Tadi kita sebutkan kalau apa tadi? Berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada sesama. Misalnya tadi kemudian salat tadi, salat, zakat, taat kepada Rasulullah, ya ketaatan secara umum ya. Dirikan salat ya. Kemudian tadi mendengar Al-Qur'an, menyimak Al-Qur'an, mendengar dan menyimak Al-Qur'an. Secara umum siapa yang menjalankan ketaatan, dia akan dirahmati oleh Allah dengan rahmat khusus. Cara kedua, rahmat kepada makhluk Allah ini sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Hadisnya banyak, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Ini contoh, ya. Nabi juga berkata, "Asyad in rahimtaha rahimakallah." Kambing, kalau kau sayang kepadanya, kalau kau rahmat kepadanya, Allah merahmatimu. Allah merahmatimu. Tadi hadis yang sudah kita sebutkan juga, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihilah penghuni bumi, niscaya yang di atas langit akan mengasihimu. Taib ini diantara bahasan tentang sifat Ar-Rahman. Ya. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat, kawan-kawan di Norwegia. Ini adalah sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang buat kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara beribadah kepada Allah dengan Ar-Rahman adalah kalau kita melakukan kesalahan, segera kita kembali kepada Allah. Kalau kita berdosa, segera kita kembali kepada Allah. Karena kita kembali kepada zat yang sayang kepada kita. Kita kalau buat salah sama ibu, misalnya kita nakal sama ibu, buat ibu nangis misalnya, ya, kita menyesal, kita minta maaf, kita kembali kemana? Kita lari kembali ke ibu. Ibu, maafkan saya. Kenapa kita mau kembali kepada ibu untuk minta maaf? Karena kita tahu ibu sangat sayang kepada kita. Tinggal kita nangis, ibu akan maafkan kita. Kita tidak lari ke tempat lain, kita lari ke ibu. Kenapa? Karena kita tahu ibu sayang kepada kita. Nah, Allah lebih sayang kepada kita dari ibu kita kepada kita. Ya, kita namanya maksiat apapun, kembali kepada Allah. Kita nggak usah kemana-mana, kembali kepada Allah. Bersimpuh, sujud, menangis, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Ya. Ini meyakini Allah Maha Sayang kepada hamba, yang membuat kita sangat mudah husnudzan kepada Allah. Dan Allah telah berkata dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna abdi ma syaa." Sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaknya seorang hamba berprasangka kepadaku sesuai yang dia inginkan. In dhanna khairan, in dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, bagi dia keburukan. Bagi dia keburukan. Oleh karenanya dengan meyakini Allah Maha Sayang kepada kita lebih daripada kasih sayang ibu, maka kita akan husnudzan. Saya tidak main-main, contoh ya, kita punya salah kadang-kadang sama orang tua. Kita minta maaf, kadang-kadang orang tua tidak langsung memaafkan. Terkadang orang tua marah, terkadang orang bentak, orang baru bisa minta maaf. Saya dapati banyak masalah antara anak dengan orang tua. Sebenarnya orang tua sayang,
Tapi sang anak ketika minta maaf mungkin dia tidak pandai minta maaf, atau mungkin dia orang tuanya gengsi, terkadang jengkel sama dia, terkadang tidak langsung maafkan. Itu orang tua padahal sangat sayang kepada kita, itu pun tidak langsung bisa maafkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah yang nawarkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang berisraf, yang berlebih-lebihan dalam maksiat, yang tenggelam dalam maksiat, bukan sekedar maksiat, yang berlebih-lebihan dalam maksiat. La taqnatu min rahmatillah, jangan besar rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapa indah sifat Maha Pengampun dibandingkan dengan sifat Maha Penyayang. Membuat orang benar-benar husnudzon kepada Allah, bahwa Tuhannya yang dia sembah ini adalah Tuhan yang sangat sayang kepada dia, sehingga dia tidak perlu ragu untuk kembali kepada Allah. Iblis datang sama dia, ngapain kau minta ampun? Tidak akan diterima. Kau dosamu terlalu besar, dosamu terlalu banyak. Ngapain kau minta ampun? Kau akan kembali lagi. Tidak perlu. Iblis bikin was-was. Tapi kita punya kaedah yang utama, Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kepada seorang anak. Kalau kita bermaksiat, terkadang Allah beri teguran-teguran, ya. Tapi teguran tersebut demi kebaikan kita. Sama lah, saya kasih gambaran ayah sama ibu, ada anaknya nakal, dijewer dikit, dicubit dikit. Bukan karena jewer ingin dendam sama sang anak, enggak. Bukan dia cubit karena dia jengkel sama sang anak, tidak, dia sayang. Cuma dia perlu beri teguran-teguran seperti dijewer, dicubit, diomelin, tapi dia sayang. Dia sayang. Maka terkadang kita melakukan kesalahan, Allah beri teguran-teguran, ada musibah-musibah sedikit. Itu sungguhnya Allah sayang sama kita, agar kita kembali. Kalau kita tidak dikasih teguran, kita enggak ngerem maksiat kita akan terus kebablasan. Dan itu kalau sudah begitu, sudah istidraj, repot. Kalau Allah sayang sama kita, Allah tegur agar kita kembali. Agar kita kembali. Kenapa? Karena Allah sayang, lebih sayang daripada ibu kita kepada kita. Dan ini membuat saya selalu husnudzon kepada Allah, insyaallah taala, ya. Saya bilang, ya kita sudah berusaha baik kok. Allah sayang sama kita. Misalnya, Ustaz, saya susah sekali menghilangkan riya. Ya, kamu sudah berusaha enggak? Tuhan kita lebih sayang kepada kamu daripada ibumu kepadamu. Kalau Allah tahu kamu sudah berusaha, sudah berusaha ikhlas, ya Allah, insya Allah ampuni. Saya bilang insya Allah ampuni. Allah Maha sayang kok. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita beribadah dengan nama Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita bermuamalah dengan Allah dengan kita tahu Tuhan kita memiliki sifat demikian. Dan itu indah dalam kehidupan kita sehari-hari. Senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustaz Firanda atas pemaparan materinya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung lewat chatbox atau bila ingin menyapa lewat raise hand. Ustadz, ini saya sudah ada beberapa pertanyaan lewat chatbox. Mungkin yang pertama dari Bapak Sangga. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kasih sayang ibu tidak mengharapkan balasan. Apakah rahmat Allah juga seperti itu? Lebih daripada itu, ibu terkadang masih mengharap balasan. Orang tua, kita sebagai orang tua, kita nggak usah munafik lah. Saya orang tua, saya melihara anak saya, di depan nanti anak saya supaya berbakti sama saya. Buktinya kalau tidak berbakti kita jengkel. Kita manusiawi, ingin anak kita berbakti sama kita. Tapi kalau Allah tidak butuh, makanya Allah mengatakan, "Inna ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian, bukan untuk Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku dari kalangan jin manusia dari awal sampai akhir, kalau kalian semuanya hatinya adalah hati yang terbaik, contohnya kalian semua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kalian semua adalah Jibril alaihissalam, tidak akan menambah kekayaan Allah sedikit pun. Ya. In tashkuru, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur itu dia untuk dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Allah menyuruh kita taat untuk kebaikan kita. Allah tidak butuh dengan ketaatan tersebut. Allah menyuruh kita bersyukur untuk kebaikan kita. Kalau bersyukur Allah kasih tambahan. Dan kalau kalian taat itu kembali kepada kalian. Allah tidak butuh dengan ibadah kalian ya. Jadi ini diantara dalil, masya Allah, terbuka bagi saya bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustaz.
Kemudian ada lagi pertanyaan kedua. Ustadz Firanda izin bertanya. Terkait penjelasan 3 takwil di awal tadi, untuk takwil Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah cukup bisa dipahami. Tapi mohon dijelaskan sedikit lagi untuk yang Asy'ariyah. Apa maknanya rahmat itu ditakwil sebagai kehendak atau iradah, dan bagaimana historinya muncul takwil tersebut? Jadi Asy'ariyah, jadi dalam sikap menghadapi sifat-sifat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah ada beberapa kelompok. Ada kelompok yang menolak semua sifat. Namanya Mu'tazilah. Mereka menolak semua sifat. Ini Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ada kelompok yang hanya menetapkan sebagian sifat. Dia menetapkan. Kalau Mu'tazilah semua sifat enggak ada, ditolak semua. Kalau Asy'ariyah menetapkan, Asy'ariyah Maturidiyah, ini mereka, dan Kullabiyah, mereka menetapkan sebagian sifat. Asy'ariyah hanya menetapkan sifat yang 7 sifat doang. 7 sifat itu adalah al-hayat, hidup, mendengar, as-sama, al-basar, melihat, al-kalam, berbicara, kemudian al-qudrah, punya kekuasaan, kemudian al-ilmu, ilmu, dan iradah, 7. Ini 7 ini yang bisa mereka tetapkan karena menurut mereka ini yang logis. 7 ini yang logis untuk sifat bagi Allah. Dan mereka tetapkan secara akal. Adapun sifat yang lain kata mereka enggak logis. Karena sifat-sifat lain seperti Allah marah, Allah mencintai, Allah di atas, Allah sayang, Allah macam-macam. Ya, itu kata mereka ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka bilang harus ditolak. Sifat yang begitu puluhan sifat mereka harus tolak karena tidak sesuai dengan logika mereka. Kita Ahlus Sunnah mudah. Ahlus Sunnah mengatakan sifat Allah sama. Sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Secara makna kita paham. Tapi bagaimananya tidak akan kita ketahui. Makanya ketika Imam Malik ditanya, Ya Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Ditanya bagaimananya, Imam Malik marah sampai keringatan. Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Di atas arsy semua orang dah paham maknanya. Wal kaifu majhul, bagaimana tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada Allah beristiwa di atas arsy wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Kata Imam Malik, akhriju hadzal mubtadi', keluarkan, usir dari majelisku ahli bid'ah ini. Jadi maksud saya, itu berlaku pada seluruh sifat. Kita bilang Allah punya tangan, Allah punya wajah. Allah yang bilang Allah punya wajah. Di antara kelezatan paling lezat di akhirat kata Nabi melihat wajah Allah. Bagaimana kita enggak tahu? Mau sama dengan wajah kita? Enggak lah. Tangan Allah tidak sama. Tangan Allah mengatakan, "Wa ma qadarullahu ka qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah. Langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Itu yang kita enggak tahu tangan Allah seperti apa. Tapi dahsyat sangat besar. Allah mengatakan Allah di atas dan banyak, tapi mereka menurut logika mereka enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Mereka terima, mereka terjebak dengan filsafatnya Aristoteles, dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Tapi intinya menurut Asy'ariyah sifat itu hanya 7. Sifat 7 saya ulangi, logika mereka. Allah hidup tuh melihat, mendengar, berbicara. Jadi hidup, mendengar, melihat, berbicara, dan punya kudrah untuk menciptakan, harus punya kudrah, kekuasaan, punya iradah, punya ilmu. Jadi 7 sifat ini. Nah, semua sifat-sifat yang ada mereka biasanya takwil kepada iradah. Semuanya ditakwil kepada iradah. Karena iradah menurut mereka itu yang bisa diterima. Sehingga mahabbah, mencintai. Oh maksudnya Allah menghendaki pahala bagi hamba. Rahmat, sayang. Oh maksudnya Allah menghendaki kebaikan. Jadi iradah, kehendak. Selalu ditakwil kepada sifat kehendak karena mereka menolak sifat cinta, sifat mencintai. Mereka tolak semua. Dan mereka hanya menerima 7 sifat ini. Sehingga sifat-sifat yang menurut akal mereka tidak bisa diterima, mereka larikan kepada salah satu dari 7 sifat tersebut. Biasanya mereka larikan kepada sifat iradah. Itu takwil orang-orang Asy'ariyah ya. Itu sekedar sedikit tentang semua sifat. Allah a'lam bishawab. Ustaz. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah rahmat itu dimaknai segala sesuatu yang baik diberikan Allah kepada hambanya? Bagaimana dengan kesusahan dan kesulitan, misalnya pandemi di dunia? Apakah harus dimaknai rahmat Allah juga? Tidak harus rahmat Allah itu berupa kenikmatan. Saya bilang terkadang Allah memberi rahmat dengan memberi teguran. Gambaran sederhana, ibu tadi menegur anaknya, dia jewer. Apakah dia sayang kepada anaknya? Sayang. Justru kalau dia biarkan, dia tidak sayang. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, Allah memberikan cobaan-cobaan di antara hikmahnya agar seorang tidak melampaui batas. Bayangkan ada seorang tidak pernah sakit. Bayangkan orang-orang tidak pernah gagal. Kira-kira gimana? Dia sombong nanti pasti. Semua pasti tidak pernah gagal. Semua selalu sukses. Tidak pernah sakit. Kira-kira apa yang dialami orang tersebut? Sombongnya luar biasa.
Oh, kita aja gagal baru berhasil sedikit-sedikit sudah sombong, apalagi kalau nggak pernah nggak pernah gagal. Maka terkadang perlu diberikan teguran-teguran oleh Allah untuk mencegah hal-hal tersebut. Nah, teguran-teguran Allah itu kasih sayang Allah. Jadi tidak mesti kasih sayang itu berupa nikmat selalu, tidak. Nabi Yusuf alaihissalam disayang oleh Allah, sayang. Tapi bagaimana cara Allah menyayanginya? Dengan Allah berikan dia ujian-ujian. Mulai dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dilempar dalam sumur, dijual sebagai budak, di penjara, akhirnya menjadi seorang nabi yang mulia, yang diberi kekuasaan di negeri Mesir. Jadi tidak harus rahmat Allah pasti kenikmatan, tidak harus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Mungkin agak sedikit menyambung dari pertanyaan itu, Ustaz. Rahmat Allah tidak selalu kenikmatan. Mungkin ya, ada makhluk yang merasa saya selalu diberikan ujian nih. Tentunya rahmat Allah pasti ada. Mungkin makhluk merasa tidak melihat ya rahmat itu, tapi merasanya ini ujian terus gitu. Ya, karena dia tidak dibuka rahasianya. Kalau seorang dibuka rahasia di balik ujian itu adalah kenikmatan, dia pasti senang diuji. Jadi kita kan tidak melihat itu hal yang gaib. Coba bayangkan kalau bilang antum diuji nanti surganya naik, ya pas orang pengen diuji. Tapi karena surga nggak kelihatan, kalau diuji dapat bidadari full misalnya sekian, dia pasti pengen diuji. Ini perkara yang gaib, dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau diuji dosa-dosa dia semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji sebentar, dosa-dosa yang dia lakukan banyak hapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hal. Jadi makhluk hanya bisa melihat sesuatu di depan mata dia. Dia tidak karena kalau diungkap semuanya ini kita tidak ada tuntutan untuk beriman kepada yang gaib. Kita disuruh beriman kepada yang, kalau semua diungkap rahasianya, semua orang kafir akan masuk Islam. Jadi ya, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan terkait kasih sayang Allah. Apakah tandanya suatu amal sudah diterima Allah? Terima kasih Ustaz. Gimana? Apakah tandanya suatu amal sudah diterima Allah? Tidak ada tanda pasti, oleh karenanya para nabi saja berdoa. Mereka husnudzon, tapi mereka di antara berharap dan khawatir, takut. Makanya orang beribadah di antara khauf dan roja, di antara takut dan berharap. Nabi Ibrahim saja ketika membangun Ka'bah, dia tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu Nabi Ibrahim, padahal dia bangun Ka'bah, disuruh oleh Allah, tapi dia tetap berdoa, ya Allah, terimalah amalan kami. Dia dan Nabi Ismail alaihi salam berdoa, seperti mereka meletakkan batu untuk menyusun Ka'bah, mereka berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Menunjukkan mereka tidak pasti, kan mereka berharap diterima ya. Karena itu hal yang gaib. Kalau kita tahu selalu pasti diterima, ya kita bisa jadi ujub, bisa banyak. Tapi intinya kita husnudzon, Allah terima amalan kita. Tapi di antara tanda kata para ulama, pastian enggak ada tanda-tanda kalau amal kita diterima, kita akan dibawa kepada amal kebajikan selanjutnya. Ya, dibawa kepada amal kebajikan selanjutnya. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Kata Allah, orang-orang yang dapat hidayah, Allah tambahkan hidayah. Kalau dia buktinya dia mulai ini, ternyata Allah bukakan lagi pintu hidayah yang lain. Menunjukkan dia amal sebelumnya diterima. Buktinya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Misalnya dia mulai ngaji, ternyata dia mulai sholat lama-lama, dia mulai suka baca Quran, mulai lama-lama suka sholat malam. Ini tanda bahwasanya insya Allah amal dia mulai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia digiring oleh Allah pada amalan-amalan kebajikan selanjutnya. Allah alam bishawab. Kemudian ada lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana membedakan rahmat Allah dengan istidraj? Istidraj dan rahmat Allah bedanya, kalau rahmat Allah kita semakin mendapat kenikmatan, semakin bertakwa. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin bertakwa. Artinya nikmat yang kita miliki membuat kita semakin bertakwa. Contoh, kita dapat nikmat, kita bersedekah, kita umroh, kita haji, kita silaturahmi, kita bantu orang tua, kita bantu kakak adik, itu menunjukkan ini rahmat, bukan istidraj. Istidraj apa? Kita dapat melakukan maksiat tapi rezeki lancar. Ini istidraj biasanya. Semakin jabatan semakin naik, padahal kita tipu sana, bohong sini, ya macam-macam, ternyata ini istidraj. Jadi istidraj adalah jika kata dalam hadis seperti jika kau melihat seorang bermaksiat kepada Allah terus diberi nikmat, itulah istidraj. Jadi nikmat yang buat kita semakin jauh dari Allah itulah istidraj. Maka seorang segera membenahi diri. Tidak ada kata terlambat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika dia melihat nikmat yang buat dia semakin jauh dari Allah, segera dia taubat.
segera dia alihkan nikmat-nikmat tersebut kepada kebaikan. Agar istidraj tadi berubah menjadi rahmat. Allah alam bisawab. Terus bagaimana kita mensikapi istidraj itu, Ustaz? Maksudnya kita tidak ditegur, tapi tetap kita seperti kata Ustaz, kita diberi terus kayak seperti diberi rahmat, tapi padahal itu istidraj. Ya tadi makanya saya bilang rahmat bukan berarti kenikmatan. Rahmat bukan berarti apa? Kenikmatan. Ya, kata Allah sana sejirijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mengulur mereka di antara mereka tidak menyadari. Nah, kalau kita lihat kita selalu bermaksiat tapi nikmat lancar, segera kita merubah diri kita, introspeksi diri. Ya, jangan sampai Allah timpakan musibah tiba-tiba yang buat kita tidak sempat lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa murka sebagaimana Allah sayang, Allah bisa murka. Allah bisa marah. Ya, makanya ada sifat Allah sayang, ada sifat Allah juga marah, ya, ada. Maka seorang jangan terjebak dalam kemurkaan Allah. Ketika dia sadar dia semakin bermaksiat, nikmat semakin banyak, segera dia rubah introspeksi, segera rubah haluannya. Mulai dia benahi diri, mulai kenikmatan tersebut dia sedekahkan, mulai dia pergi ke masjid misalnya, mulai dia sholat malam, kesehatannya digunakan untuk bertakwa kepada Allah, itu namanya dia merubah haluan, sehingga dia tidak istidraj. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz Firanda. Bagaimana mengajarkan tentang kasih sayang Allah kepada anak-anak, terutama di negara non-Muslim seperti Norwegia? Jazakallah. Banyak ya, kita bilang ya alhamdulillah kita ya diberi kemudahan, kita tauhid, alhamdulillah. Banyak orang ya, kita bicara agama, banyak orang ya meskipun diberi apa namanya kenikmatan duniawi tapi mereka tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah manusia misalnya, menyembah nabi, atau mereka tidak ateis misalnya. Banyak hal lah, kita alhamdulillah kita sering muji Allah, itu perkara yang fitrah. Maksudnya anak yakin adanya Tuhan, anak tahu Allah itu Maha Pengasih, itu perkara fitrah, sangat mudah. Kita tinggal korek sedikit mereka percaya. Ya, makanya lihat, kita tidak pernah ngajarin anak secara khusus ada Tuhan, tapi mereka dengan kefitrahan mereka terima Tuhan itu ada. Selama tidak dikontaminasi dengan virus-virus ateis ya. Kalau mereka secara umum berjalan, mereka akan dengan fitrahnya yakin Tuhan itu ada, dan dengan fitrahnya mereka tahu juga Tuhan itu sayang pada hambanya, masih diselamatkan, masih diberi kesehatan. Tinggal kita sering memuji Allah, alhamdulillah. Setiap dapat nikmat kita puji Allah, alhamdulillah. Sehingga kita selalu menisbahkan, menyandarkan nikmat kepada Allah, dan anak-anak sering dengar, mereka tahu Tuhan Maha Penyayang. Karena setiap bapakku dapat kenikmatan dia bilang apa? Alhamdulillah. Setiap bapakku dapat dia bilang alhamdulillah. Ya, anak-anak dengar terbawa dengan tiap hari dia tahu Tuhan Maha Penyayang, seperti itu. Allah alam bisawab. Mas Rizal, mungkin pertanyaan terakhir. Ya, baik Ustadz. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimana membedakan ujian yang diberikan Allah ini sebagai teguran atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan, atau sebagai ujian untuk meningkatkan keimanan kita? Anggap aja dua-duanya. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kalau misalnya saya orang soleh, orang ulama, mungkin saya pikir ini untuk mengangkat derajat saya. Tapi kalau kita orang biasa, kemungkinan besar ini teguran. Kita nih apa yang tidak kita maksiat tiap hari, apalagi tinggal di Norwegia, melihat macam-macam. Ya sudahlah, anggap saja teguran. Tapi kalau kita sabar, otomatis itu teguran akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Kita langsung dapat sekali melangkah 2-30 terlampaui. Ya seperti itu maksudnya. Jadi anggap saja itu sebagai teguran kepada saya. Tapi kalau kita sabar, saya sabar, otomatis dosa saya diampuni, derajat saya langsung diangkat. Itu otomatis, itu kelaziman. Orang yang bersabar derajatnya diangkat. Sudah jelas. Jadi jangan juga kita, ini karena ujian saya tidak punya dosa. Khawatir terjebak dalam ujub. Itu kalau yang bilang begitu adalah para ulama, para nabi yang mungkin. Memang mereka tidak dosa tapi diberi ujian oleh Allah. Tapi kalau seperti kita, yang kita ucapan tidak kita jaga, pandangan tidak kita jaga, ya anggap saja itu teguran dari Allah. Tapi kalau kita sabar akan menambah derajat. Jadi ini pertanyaan terakhir, Mas Rizal. Ngomong-ngomong di sana jam berapa? Baik, Ustaz, di sini jam 12 siang lewat 8 menit. Oh, nggak terlalu jauh bedanya. 12 siang hari apa di sana? Hari Minggu ya. Kita hari Minggu ya? 5 jam berbedanya. Di sana mungkin jam 5 jam yang nggak terlalu jauh ya. Ya, betul. Dengan Eropa kan jauh sekali kalau Eropa sampai. Iya, kita waktunya 5 jam. Sekarang nanti mungkin akhir Oktober kita jadi 6 jam perbedaannya. Dia lebih jauh dari Jerman atau sebelum Jerman kalau dari Saudi? Sama Ustaz. Jadi Norwegia lebih ke utara, tapi waktunya sama dengan Jerman.
Oh, sama ya. Baik. Ya, betul. Ya, demikian saja kawan-kawan sekalian. Insyaallah nanti kita ketemu di kesempatan yang lain. Selamat berjuang di negeri orang, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah keimanan, eratkan ukhuwah Islamiyah di antara kawan-kawan ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Ustadz Firanda yang telah berkenan untuk mengisi kajian hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan bergabung lewat Zoom ataupun lewat YouTube, streaming YouTube. Saya lihat tadi sempat 69 orang yang telah mengikuti kajian hari ini. Terima kasih juga untuk panitia yang telah menyiapkan acara kita hari ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan kajian hari ini. Baik, marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.